Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah Ramadhani dengan NIM 22105 dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi dan metalurgi pengelasan. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang tentang pentingnya metalurgi dalam pengelasan. Metalurgi dalam pengelasan menentukan kekuatan, ketahanan, dan umur sambungan las. Tanpa pemahaman metalurgi, sambungan mudah mengalami cacat dan kegagalan faktor, seperti perubahan mikrostruktur, pendinginan, dan pengaruh panas sangat berperan. Penguasaan metalurgi dalam pengelasan sangat penting untuk memastikan kekuatan dan ketahanan dari sambungan las itu sendiri. Tanpa pemahaman ini, cacat sambungan dan kegagalan struktur bisa terjadi, yang berisiko besar terhadap keselamatan. Selanjutnya masih pada bagian latar belakang. Tapi tentang kritikalitas metalurgi dalam keamanan. Pengelasan tanpa pengendalian metalurgi bisa menimbulkan cacat fatal, resiko seperti retak, deformasi, korosi antargranula, dan kegagalan prematur. Perlu kontrol seperti komposisi material, teknik pemanasan atau pendinginan, filler metal, dan metode solid state. Selain itu, kontrol terhadap perubahan mikrostruktur akibat panas pengelasan sangatlah krusial. Faktor seperti jenis material, teknik pendinginan, dan pemilihan bahan tambah sangat menentukan kualitas dari pengelasan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang baja karbon dan stainless steel. Dapat kita lihat bersama, pada slide sudah ditampilkan bagaimana sifat metalurgi, tantangan pengelasan, maupun faktor metalurgi dari baja karbon dan stainless steel. Secara metalurgi, baja karbon memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi yang meningkatkan kekerasan namun mengurangi keulatannya. Saat pengelasan, daerah heat affected zone atau HAZ bisa berubah jadi martensit yang keras dan getas, terutama jika pendinginan terlalu cepat. Hal ini meningkatkan risiko retak hidrogen, terutama jika kelembaban tinggi atau elektroda tidak dikeringkan. Oleh karena itu, preheat dan pemilihan filler rendah hidrogen jadi sangat penting. Selanjutnya, kita beralih ke stainless steel. Material ini punya ketahanan korosi yang tinggi karena kandungan kromium di dalamnya lebih dari 10,5%. Tapi sensitif terhadap suhu tinggi. Saat dilas, bisa terjadi presipitasi karbida krom di batas butir, menyebabkan korosi antargranula. Selain itu, stainless austenitic rawan terhadap cracking saat solidifikasi. Solusinya yaitu menggunakan logam stabilisasi seperti titanium dan lakukan rapid cooling untuk menghindari sensitisasi. Selanjutnya, kita beralih ke cast iron dan cast steel. Besi tuang atau cast iron secara metalurgi sangat rapuh karena struktur grafit lamelar di dalamnya. Proses pengelasan bisa memicu retak karena perubahan suhu ekstrim yang memicu tegangan tarik internal. Bahkan, zona khasnya sangat rentan berubah jadi struktur keras dan mudah retak. Oleh karena itu, pemanasan awal yang tinggi dan pendinginan lambat sangat dibutuhkan. Sementara itu, cast steel atau baja tuang memang lebih ulet, tapi juga tidak lepas dari risiko metalurginya. Salah satunya adalah retak hidrogen, terutama jika pendinginan terlalu cepat atau kelembaban tidak dikontrol. Distorsi juga bisa terjadi akibat ekspansi termal yang tidak seragam. Pengendalian suhu dan pemilihan filler yang sesuai sangat diperlukan untuk menghindari masalah ini. Selanjutnya ada nikel dan aluminium dan non-ferrous yang meliputi titanium, magnesium, dan copper. Dan juga sudah ditampilkan bagaimana sifat metalurgi, tantangan pengelasan, maupun faktor metalurgi dari nikel dan aluminium maupun non-ferrous tersebut. Nikel dan aluminium adalah material non-ferrous yang punya karakteristik metalurgi yang unik. Aluminium misalnya
sangat ringan tapi punya oksida permukaan yang sulit ditembus oleh panas. Oksida ini bisa menghambat peleburan sempurna dan menimbulkan porositas. Selain itu, aluminium juga memiliki ekspansi termal yang tinggi, yang bisa menyebabkan distorsi besar. Sementara untuk nikel, walaupun stabil secara kimia, tetapi sensitif terhadap cracking akibat tegangan sisa. Oleh karena itu, gas pelindung seperti argon dan pengaturan panas jadi sangat penting. Sedangkan untuk material seperti titanium, magnesium, dan tembaga atau chopper, tantangan utama berasal dari reaktivitas tinggi, pada suhu tinggi, dan efek heat effective zone atau khasnya yang luas. Untuk titanium misalnya, bisa bereaksi dengan hidrogen dan oksigen, membentuk senyawa getas jika tidak dilindungi oleh gas inert. Sedangkan untuk magnesium, sangat sensitif terhadap overheating, dan tembaga atau chopper punya heat effective zone atau khas lebar yang bisa menurunkan kekuatan mekaniknya. Selanjutnya ada joining dissimilar materials, di mana sifat metalurginya yaitu perbedaan koefisien ekspansi, energi permukaan, dan struktur kristal logam yang berbeda. Sedangkan untuk tantangan pengelasan yaitu pembentukan senyawa antar logam atau intermetallic compound atau IMC yang getas. Stres termal tinggi menyebabkan retak pada interface sambungan. Faktor metalurgi yaitu reaksi antar logam seperti FeAl atau FeTi menghasilkan IMC yang keras tapi rapuh. Teknik mitigasi yaitu penggunaan buttering layer atau lapisan transisi, interlayer, atau teknik brazing untuk mengurangi IMC berlebih. Menyambung dua logam yang berbeda membawa tantangan metalurgi yang jauh lebih kompleks. Tiap logam punya koefisien ekspansi, struktur kristal, dan energi permukaan yang berbeda. Saat dilas, perbedaan ini bisa menyebabkan pembentukan senyawa antar logam atau intermetallic compound yang sangat keras namun getas. Contohnya saat kita menyambung baja dengan aluminium atau titanium, bisa terbentuk IMC yang membuat sambungan sangat mudah untuk retak. Selain itu, beda titik leleh dan beda kecepatan pendinginan juga menciptakan stres termal tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, biasanya digunakan teknik seperti buttering layer atau lapisan transisi. Dan juga pemakaian metode brazing agar sambungan lebih stabil. Selanjutnya ada slide analisis diskusi. Ada 3 poin utama. Yang pertama, pengelasan butuh kontrol ketat terhadap metalurgi. Yang kedua, tiap material butuh perlakuan spesifik dan kegagalan memahami sifat material menghasilkan cacat kritis pada sambungan. Dari seluruh pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap material memiliki tantangan metalurgi yang sangat spesifik, tergantung pada komposisi kimia, struktur mikro, dan perilaku termalnya. Misalnya saja, pada baja karbon rawan retak martensit, stainless steel sensitif terhadap sensitisasi, dan logam non-ferrous menghadapi isu oksidasi dan porositas. Oleh karena itu, pemilihan metode pengelasan, parameter proses, serta perlakuan sebelum dan sesudah pengelasan tidak bisa disamaratakan. Proses harus sesuai dengan atau secara teknis terhadap karakteristik masing-masing material untuk menghindari cacat las, menjaga kekuatan sambungan, dan memastikan performa jangka panjang. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, pemahaman metalurgi menentukan sukses atau tidaknya proses pengelasan. Kedua, risiko cacat bisa diminimalkan dengan teknik preheat, filler tepat, dan kontrol suhu. Yang ketiga, material berbeda sama dengan pendekatan yang berbeda. Pengelasan bukan sekedar menyatukan dua potong logam, tetapi merupakan proses yang sangat kompleks, karena melibatkan perubahan struktur mikro akibat suhu tinggi. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip metalurgi seperti transformasi fasa, difusi, presipitasi, dan tegangan sisa menjadi kunci dalam menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan lama. Dengan penguasaan aspek metalurgi yang baik, kita tidak hanya bisa meminimalkan risiko cacat seperti retak, porositas, atau distorsi,
tetapi juga bisa memperpanjang umur pakai sambungan dan menjamin keselamatan struktur secara keseluruhan. Terakhir, ada saran atau penutup. Yang pertama, evaluasi kondisi logam sebelum pengelasan. Kedua, terapkan teknik dan perlakuan berdasarkan karakteristik material. Dan yang ketiga, gunakan pendekatan ilmiah, bukan coba-coba. Melihat kompleksitas tantangan dalam pengelasan berbagai jenis material, sangat penting bagi dunia industri dan pendidikan untuk terus memperdalam riset di bidang metalurgi pengelasan. Selain itu, pelatihan teknis bagi para welder dan engineer perlu diperkuat dengan pendekatan ilmiah dan pemahaman metalurgi yang aplikatif. Dengan begitu, kita bisa menghasilkan tenaga kerja yang bukan hanya terampil, tetapi juga paham alasan dibalik setiap prosedurnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.